Sekarang saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita akan buka ayat kita Bapak Ibu Saudara di Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 26. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 26. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. PPT saya boleh ditampilkan karena ayatnya ada di situ. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bergantian Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 26, ayat 11 ayat yang ganjil saya akan bacakan. Di sini ada ayat yang putih itu saya yang bacakan, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Begitu ya. Saya akan bacakan dari perikopnya khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kita baca sama-sama ayat 26 Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Diberkatilah semua orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ibu Saudara, hari ini saya akan bahas soal Kisah Para Rasul 3 11 sampai 26. Judul khotbahnya adalah Dari Petrus untuk Kita. Boleh next slide-nya? Ya, kita akan lihat dulu di ayat 11 Bapak Ibu Saudara, karena saya akan jelaskan konteksnya dulu. Orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Orang itu siapa Bapak Ibu Saudara? Pengemis yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes di depan gerbang indah. Ya, dua minggu kita sudah bahas pengemis tersebut. Orang ini membuat banyak orang mengerumuni Petrus dan Yohanes. Begitu. Jadi ada satu hal yang saya highlight, yaitu mereka dikerumuni, Petrus dan Yohanes ini dikerumuni. Nah, saya akan jelaskan konteksnya, boleh next. Ini adalah rekap dari apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 1 sampai Kisah Para Rasul 3 yang sekarang kita baca. Dari pojok kiri atas, yang pertama yang terjadi adalah Roh Kudus itu dijanjikan oleh Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, para rasul mulai menanti-nanti. Mereka berdoa di loteng atas di Yerusalem. Geser ke kanan, mereka akhirnya mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang kita sebut sebagai hari Pentakosta. Dari Pentakosta,
ada satu kalimat yang harus diklarifikasi oleh Petrus karena orang-orang di sekitar mereka itu pada bilang begini. Karena mereka semua berbahasa roh, orang-orang itu pada bilang Alkitab mencatat mereka sedang mabuk sama anggur manis. Nah, makanya Petrus berdiri, Petrus akhirnya berkhotbah. Nah, di khotbah Petrus ini, Petrus membuat 3.000 orang dibaptis. Itu di Kisah Para Rasul 2, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, 3.000 orang yang dibaptis ini akhirnya muncul sebuah perikop namanya cara hidup jemaat mula-mula. Nah, itu gereja terbentuk. 3.000 orang pertama ini yang disebut gereja. Meskipun nanti kata gereja baru muncul di Antioquia. Nah, dari gereja terbentuk ada kerinduan dari para rasul untuk semakin banyak memenangkan jiwa. Makanya Petrus dan Yohanes datang ke Gerbang Indah dan mereka akhirnya menyembuhkan seorang yang lumpuh. Mujizat terjadi pertama kali di zaman para rasul. Melalui tangan para rasul, bukan melalui tangan Yesus. Begitu. Nah, dari situ kita masuk ke perikop selanjutnya. Perikop yang sedang kita bahas hari ini. Perikop tentang khotbah Petrus di Serambi Salomo. Nah, saat kita lihat perikopnya, khotbah Petrus di Serambi Salomo, mungkin yang terbayang kenapa saya harus jelaskan konteks, mungkin yang terbayang di pikiran kita semua Bapak Ibu Saudaraku itu seperti Petrus diundang khotbah di Serambi Salomo. Karena kan kita kalau baca Alkitab tanpa konteks, kita mikirnya judulnya LAI adalah khotbah Petrus di Serambi Salomo. Oh ya sudah, Petrus berkhotbah. Namun tadi Bapak Ibu Saudara, setelah kita lihat ayat 11 tadi, tulisannya adalah Petrus dan Yohanes itu dikerumuni banyak orang. Jadi yang sedang terjadi itu bukan seperti sekarang. Jadi Petrus sudah punya tempat buat khotbah, sudah ada mimbarnya, jemaat sudah siap untuk mendengarkan khotbah. Enggak. Lihat di ayat 11 ini Petrus dikerumuni banyak orang. Nah, semua di sini tahu kerumunan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kerumunan tuh bisa diatur nggak? Nggak bisa. Wes ricu wes. Bisa nggak khotbah di kerumunan? Susah Bapak Ibu Saudara. Nah, harus dijelaskan konteksnya dulu karena kalau kita nggak tahu konteksnya kita akan nganggep alah Petrus khotbah biasa. Enggak, ini Petrus khotbah di kerumunan. Nah, yang Petrus khotbahkan pun juga bukan sesuatu yang disiapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah yang berkhotbah di gereja, termasuk saya sendiri, itu mempersiapkan khotbah. Jadwal sudah ada sejak berapa bulan, kita persiapan lama. Lah ini mendadak Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba dia habis nyembuhin orang, tiba-tiba orang kerumpulan banyak, terus mereka mulai menuntut tanggung jawab. Kok bisa orang ini sembuh? Kenapa orang ini bisa sembuh? 40 tahun dia ada di Gerbang Indah, lumpuh, gak bisa jalan. Kok tiba-tiba sembuh? Dikerumuni. Bahkan yang lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara, ketika orang itu terus mengikuti Petrus dan Yohanes, mungkin Petrus dan Yohanes lagi cari target lain untuk disembuhkan. Nah, pengemis ini tetap mengikuti Petrus dan Yohanes karena Petrus dan Yohanes yang di pikiran dia yang menyembuhkan mereka. Karena itu boleh next. Next. Nah, khotbah saya hari ini judulnya adalah Dari Petrus untuk Kita. Khotbah Petrus yang terjadi di Serambi Salomo sekitar 2000 tahun lalu masih relevan sampai detik ini kepada kita yang sudah hidup di zaman modern. Ini adalah khotbah Petrus untuk kita, saya akan terjemahkan dengan sederhana Bapak Ibu Saudara, karena saya percaya khotbah Petrus ini khotbah yang simpel, khotbah yang sederhana, tapi benar-benar khotbah yang penuh dengan arti. Boleh next? Kita akan punya 3 poin Bapak Ibu Saudara. Poin pertama, Petrus akan menjelaskan sumber mujizat dari yang terjadi di perubahan, di mujizat dari orang yang lumpuh ini yang akhirnya bisa berjalan. Yang kedua, Petrus akan mulai memberitakan Injil. Kebutuhan utama manusia itu apa? Mujizat atau Kristus? Dan yang terakhir, Petrus akan menutup dengan ajakan pertobatan. Sebelum saya masuk ke poin pertama, saya mau survei dulu. Yang siap belajar katakan amin. Sekali lagi yang siap belajar katakan amin. Amin. Next, poin pertama kita. Apa yang Petrus jelaskan soal sumber mujizat? Boleh next? Petrus langsung menjelaskan di ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Pertama-tama yang dilakukan oleh Petrus saat orang banyak berkerumun, benar-benar ingin
mengerti apa alasan mujizat ini terjadi, yang dilakukan Petrus adalah sebentar, sabar. Jangan heran dulu, jangan sibuk dulu dan sebagainya. Begitu. Kenapa? Ini kalau misalnya saya ada di tempatnya Petrus, Bapak Ibu Saudara, dan mungkin ini sering terjadi di gereja modern, di banyak gereja adalah saat ada seorang petobat baru kita langsung cepat-cepat suruh kesaksian ya. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Kemarin terakhir kali di youth itu kesaksian itu Juni Bapak Ibu Saudara. Sudah lama youth ini nggak ada kesaksian. Sekarang sudah September, tidak ada kesaksian muncul di youth. Oh terakhir ada masih Chelsea habis KKN. Dan kita selalu kayak gitu ya. Ada yang habis ulang tahun, ayo kesaksian. Ada yang habis diberkati, ayo kesaksian gitu. Nah biasanya petobat-petobat baru juga disuruh kesaksian. Ayo kesaksian. Nah, ini yang berbahaya Bapak Ibu Saudara. Petrus dan Yohanes sadar betul bahwa itu saatnya mereka mengambil mic dari si petobat baru. Karena saat petobat baru diberi waktu untuk kesaksian, mereka belum mengerti apa-apa soal Kristus. Yang setuju katakan amin. Makanya mic-nya diambil sama Petrus. Padahal ini bisa waktu jadi kesaksian loh Bapak Ibu Saudara. Petrus bisa langsung bilang sama orang ini, maju kesaksian loh. Ya apa kamu disembuhkan. Tapi Petrus gak ngelakuin itu. Karena ada kemungkinan petobat baru ini belum ngerti apa-apa soal Kristus. Karena saat seorang petobat baru disuruh untuk kesaksian, kemungkinan besar yang mereka saksikan adalah kesalehan mereka, bagaimana mereka mencari Tuhan dengan baik dan sebagainya. Makanya Petrus langsung stop. Aku yang ngomong. Begitu. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pesan untuk kita bahwa saat kita berhasil dengan kedaulatan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, kita berhasil memberitakan Injil dan seseorang bisa selamat, Bapak Ibu Saudara jangan ditinggal lebih dulu orangnya. Seringkali kita selesai orang itu selamat, orang itu dibaptis biasanya, sudah nggak dicat lagi orangnya. Sebelum dibaptis, mau kenal Tuhan Yesus, dicetin terus. Kamu mau kenal Yesus lewat apa? Ayo tak ajari. Gitu kan. Tapi waktu udah dibaptis, wah puji Tuhan, udah ditinggal dak. Jangan gitu Bapak Ibu Saudara. Petobat baru itu harus dijaga. Dirawat dengan apa? Dengan pengajaran akan firman Tuhan. Nanti kita akan baca ayatnya, iman itu timbul bukan dari melihat mujizat, tapi dari mendengarkan firman Tuhan. Nah, makanya akhirnya Petrus mulai berkhotbah. Nah, khotbah pertama yang Petrus lakukan, poin pertama yang Petrus sampaikan adalah ini, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami? Petrus ini terkenal karena dia menyangkal Yesus ya Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kita juga lihat ternyata Petrus juga menyangkal lagi. Siapa yang disangkal oleh Petrus? Dirinya sendiri. Ini yang bagus dari Petrus. Perubahan hidupnya benar-benar sangat hebat. Dari orang yang menyangkal Yesus, dia akhirnya menyangkal dirinya sendiri. Petrus bisa mengambil kemuliaan untuk dirinya sendiri saat itu. Dia bisa bilang, kalau kamu ingin menjadi seperti aku, menyembuhkan orang, kamu harus saleh seperti aku. Kamu harus punya kuasa seperti aku. Tapi Petrus bilang, mengapa kamu seolah-olah melihat aku seperti aku punya kuasa dan kesalehan atas diriku sendiri? Ini harus didengungkan karena ada banyak pengkhotbah pemberita Injil yang merasa bahwa dengan kesalehannya, dengan kehebatannya, dengan hubungan spiritualnya dengan Tuhan, mereka berpikir bahwa mereka bisa menyembuhkan setiap orang, mereka bisa melakukan mujizat dengan tangan mereka sendiri. Alkitab tidak pernah mengkonfirmasi itu. Segala mujizat hanya muncul dan terjadi karena kedaulatan Tuhan. Kita hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Alasan kita dipakai itu bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan memang mau pakai kita. Petrus sadar itu, makanya Petrus menyangkal dirinya dulu. Nah, ada 2 poin yang Petrus sangkal, kuasa dan kesalehan. Boleh next? Ya, ada kuasa di pojok kiri, ada kesalehan di pojok kanan. Ini adalah 2 mata uang, 2 mata koin yang selalu berbahaya bagi orang Kristen untuk bisa jatuh dalam pencobaan. Yang pertama adalah kuasa Bapak Ibu Saudara. Kuasa itu ngomongin apa sih Bapak Ibu Saudara? Kuasa itu ngomongin soal pengetahuan. Seolah-olah Petrus ini punya pengetahuan soal medis. Makanya Petrus langsung menyangkal, aku tidak punya kuasa apapun karena aku nggak ngerti apa-apa soal medis, saya nelayan. Tapi selain ngomongin soal pengetahuan, Petrus juga ngomongin kuasa itu adalah
kuasa kata-kata dari Petrus? Apakah karena Petrus ini punya kata-kata yang baik gitu kan? Emas dan perak tidak kupunyai, tapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus berjalanlah. Orang-orang kan dengar itu semua. Mujizat ini terjadi di siang bolong, di gerbang indah yang begitu ramai. Orang-orang dengar apa yang diomongin Petrus ke orang ini. Atau apa karena kesalehan dari Petrus? Karena Petrus adalah orang yang kudus. Petrus adalah orang yang taat agama. Dua sisi ini selalu jadi pencobaan untuk setiap kita. Saat kita berhasil melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Saat kita berhasil melakukan sesuatu, kita sering kali bilang kalau enggak A ya B. Delok entah. Makanya karena aku belajar, aku iso dadi kayak gini. Makanya belajar, makanya ngulik, makanya bekerja keras lah supaya jadi seperti aku. Itu ngomongin kuasa kan Bapak Ibu Saudara. Kalau ngomongin kesalahan itu seperti ini, makanya toh gereja sing rajin kayak aku. Supaya kamu tuh diberkati. Dan dari khotbah ini ternyata Petrus menyangkal dua-duanya. Kuasa yang terjadi, mujizat yang terjadi bukan berasal dari kuasa atau kesalehan Petrus. Ini adalah poin pertama yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Di tengah ada tulisannya. Sumber mujizatnya yang menyembuhkan orang yang timpang tadi di depan gerbang indah adalah Kristus. Bukan kesalehan Petrus, bukan kuasa Petrus. Mari kita persamakan persepsi soal mujizat lebih dulu Bapak Ibu Saudara. Mungkin karena kita tidak relate sama khotbahnya, kita mikir mujizat itu yang gede-gede. Dari bangkrut jadi balik lagi dan sebagainya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kita bangun hari ini dengan keadaan baik, dengan keadaan sehat, itu mujizat nggak? Mujizat. Anak kita tidak sakit, itu mujizat nggak? Mujizat. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Kita tidak bertengkar sama suami, sama istri pagi-pagi hanya karena handuk ditaruh di kasur. Mujizat nggak? Mujizat. Kadang kita itu kaget sama mujizat-mujizat yang besar, tapi kita lupa mensyukuri mujizat-mujizat yang kecil. Hal-hal biasa yang kita terima setiap hari, itu adalah sesuatu yang biasanya didoakan oleh orang lain, dan kita nggak sadar bahwa itu harusnya kita syukuri. Dan semua itu bukan karena kemampuan dan kuat gagah kita, tapi karena Kristus yang membuat segala sesuatu berjalan sebagaimana adanya. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai sekarang di poin pertama ini jangan terpesona sama mujizatnya, tapi sama pemberi mujizatnya. Siapa pemberinya? Kristus. Orang yang dewasa rohani akan mulai sadar bahwa berkat itu adalah second choice. Yang paling penting adalah pemberi berkatnya. Gitu. Saya pernah kasih sebuah perumpamaan di sini waktu saya kecil, masih bocil, masih kecil-kecil, utuk-utuk gitu kan. Kalau dikasih hadiah, kita liatin hadiahnya. Makasih Pak, makasih Ma gitu. Saya dulu Happy Meal itu sampai satu kerdus Bapak Ibu Saudara. Gitu. Harus lengkap gitu. Apalagi waktu mama hamil adik. Waduh. Saya tuh bisa bilang dengan segala tipu muslihatnya Geral ini ya, dengan bilang beli 2 mah. 1 pas adik lahir nanti baru dikasih. Ya mah enggak tak kasih, tak buka dua-duanya. Dan Bapak Ibu Saudara, saat kita dulu masih kecil, kita terpesona sama berkatnya. Kita ngeliatin hadiahnya terus kita seneng banget. Tapi saat kita besar, saya waktu ulang tahun keberapa saya lupa, SMA kelas 3. Papa saya beliin saya motor Blade yang di bawah itu. Gitu. Itu saya sadar betul bukan motornya yang harus saya bilang terima kasih. Tapi siapa? Papa saya. Mulai sadar bahwa mujizat itu tidak perlu kita syukuri berlebihan. Tapi mulai pandang pemberi mujizatnya. Sumber mujizatnya dulu. Sumber segala berkatnya dulu. Baru mujizatnya. Baru berkatnya. Itu poin pertama saya. Cepat ya Bapak Ibu Saudara ya. Next, poin kedua. Karena saya akan berlama-lama di poin kedua. Next. Ya, apakah nge-lag? Oke. Yang kedua adalah kebutuhan utama dari manusia. Petrus akhirnya mengatakan bahwa kebutuhan utama manusia bukan mujizat, tapi Yesus. Khotbahnya dan cara dia menyembuhkan orang di gerbang indah relevan, masih sama. Petrus tidak berubah sedikit pun.
Di atas di gerbang indah Petrus bilang, enggak, kami enggak punya emas dan perak. Bahkan saat Petrus harus berkhotbah, dia juga mengatakan hal yang sama. Bukan dari kuasa atau kesalehanku, tapi sekarang aku mau memberitakan soal Kristus. Petrus itu adalah Christ center, orang yang benar-benar berpusat pada Kristus. Karena hidupnya benar-benar diubahkan oleh Kristus. Boleh next? Ayat 13. Ya, sebelum kita masuk ke ayat 13, saya akan bicarain dulu ini Bapak Ibu Saudara ya. Ayat yang tadi saya sudah bacakan, Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada kemungkinan besar bahwa Petrus dan Yohanes waktu itu dilihatin sebagai dewa-dewi. Orang-orang mulai menatap mereka dengan tatapan menyembah. Apakah ini kontekstual? Iya, kontekstual. Karena di Kisah Para Rasul 14 atau 13 saat Paulus dan Barnabas di Listra, Paulus dan Barnabas itu melakukan sebuah mujizat dan orang-orang di sana menyebut mereka berdua adalah Zeus dan Hermes, dewa-dewi Yunani. Nah, perlakuan respon yang dilakukan oleh Paulus dan Petrus itu sama. Mereka langsung menolak penyembahan itu. Bedanya begini, Petrus langsung khotbah soal Yesus. Kalau Paulus, dia langsung robek bajunya dan dia bilang, enggak, kami tidak melakukan ini atas usaha kami atau atas kuasa kami. Nah, pemberitaan akan Kristus dimulai. Ayat 13. Petrus memulai dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mengapa Petrus memulai dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Bapak Ibu Saudara? Karena audiensnya adalah orang Yahudi. Sama-sama katakan orang Yahudi. Karena audiens itu penting untuk kita sadar, Bapak Ibu Saudara. Kadangkala ada orang-orang hebat yang mengerti soal Injil, jago tafsir, jago eksegese, Ibrani dan Yunani yang ngelontok, tapi nggak sadar sedang ngomong sama siapa. Begitu. Saya kasih sebuah perumpamaan yang sama, bukan perumpamaan, sebuah cerita yang sama seperti tadi pagi. Saya pernah sama dosen saya pergi ke RKZ, jenguk salah satu mahasiswa, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelumnya RKZ itu ada Indomaret ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, apakah tidak ada yang pernah ke RKZ? Sebelumnya itu ada Indomaret besar Bapak Ibu Saudara ya. Di Indomaret itu kami beli buat apa ya? Buat orang yang kita jenguk gitu kan. Gitu. Tapi singkat cerita kami belinya malah selesainya. Gitu. Saya ingatnya itu selesai jenguknya. Jadi kita jenguk gak bawa apa-apa, pulangnya baru beli. Gitu. Karena kita parkirnya di situ nggak parkir di RKZ. Wah, ini teknik apa ini lagi? Ya itu teknik curang terbaik gitu ya. Parkir di Indomaret masuk RKZ gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat kami lagi nunggu di RKZ, ada satu tukang parkir terus dosen saya bilang begini sama saya. Gerald, saya mau penginjilan ini. Hati saya ingin menginjil gitu. Saya bingung siapa yang mau diinjili. Ternyata tukang parkirnya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara menginjil tukang parkir Bapak Ibu Saudara? Nah, ini kadang-kala kita mikir, oh, penginjilan itu susah, penginjilan itu repot, penginjilan itu perlu pengetahuan yang lebih. Ini dosen saya ini saya liatin dari jauh, waktu itu saya masih semester 3 atau semester 4. Saya dengan tatapan memuja gitu ya, wah dikeluarin Ibrani yang mana nih sama dosen saya. Dosen saya itu malah bilang gini, Bapak punya nota karcis? Nggih Pak, gitu. Boleh pinjam nota karcisnya Pak, supaya nanti saya minta ganti. Gitu. Jadi seolah-olah dia berperan, seolah-olah dia seorang karyawan gitu ya, yang perlu nota karcis untuk diganti. Nota karcisnya diambil, terus Bapak ini bilang, dosen saya bilang sama bapaknya, Bapak tahu nggak karcis ke surga itu ada namanya Yesus Kristus. Hebat gak? Gak ada Ibrani, gak ada Yunani. Saya berpikir, wah dibawa kemana nih orang? Yang lebih hebat adalah adegan selanjutnya. Orang ini nangis, si tukang parkir. Anak saya sakit Pak, saya butuh bantuan. Seringkali kita itu berpikir memberitakan Injil itu repot. Padahal memberitakan Injil itu sebenarnya harusnya relevan. Relevan sama siapa? Sama pendengarnya. Di Kisah Para Rasul 17, Paulus itu ada di Athena, ya. Bapak Saudara, ada banyak dewa-dewi di Athena, sekaligus mesbahnya. Mesbah berbentuk ikan mungkin buat Poseidon, berbentuk petir buat Zeus dan sebagainya. Saya nggak tahu Bapak Saudara. Ada banyak mesbah. Bapak Saudara boleh baca nanti Kisah Para Rasul 17 di rumah. Paulus berhenti di depan satu mesbah. Mesbah itu namanya untuk dewa atau Tuhan yang tidak dikenal. Paulus berhenti di depan mesbah itu. Paulus khotbah soal mesbah itu.
Dia mengkhotbahkan sesuatu yang orang Yunani tahu. Paulus tidak pernah khotbah di orang Yunani, aku sedang memberitakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak pernah, nggak relevan buat orang Yunani. Saat kita memberitakan Injil, yang pertama kita harus lakukan adalah pesan pertama kita harus relevan. Pendahuluan kita harus relevan. Saya pernah sharing di youth, saya pernah tiba-tiba disuruh penginjilan sama Tuhan. Bukan disuruh dengan audible gitu ya, enggak Bapak Ibu Saudara. Saya pulang sekitar jam 1 pagi, makan beli nasi goreng di depan Indomaret Delta Sari. Tuh ya. Terus orangnya gini, "Masnya dari mana?" "Saya dari kampus." "Oh, sekolah apa?" "Sekolah teologi." Gitu kan. Saya nggak mau mengaku saya pendeta, gitu. Masih takut saya. "Sekolah teologi itu apa, Mas?" "Sekolah pendeta, Pak." Gitu. "Oh. Kok milih Yesus, Mas?" Waduh, penginjilan jam sakmi ini, Pak. Pak jam sih sampai goreng-goreng lah enak, Pak, gitu kan pikiran saya. Saya diam bentar, Roh Kudus bantu saya. Tahu enggak? Enggak ada Ibrani Yunani yang keluar di otak saya, Bapak Saudara. Yang keluar apa? Bapak tahu, Bapak yang paling penting di nasi goreng itu apa, Bapak? Mikir lama dia. Dia mulai timbang kan, sawi, nasi. Bingung dia. Saya enggak tahu ini dibawa kemana sama Tuhan. Tapi orang itu menjawab dengan satu taringan nafas. Garam, Pak. Wah, dari situ saya dapat koneksinya. Saya punya garam dunia, Pak. Namanya Kristus. Itu yang membuat saya hidup sampai sekarang dan hidup saya berasa. Ada Ibrani, ada Yunani? Nggak ada, Ibu Saudara. Pemberitaan Injil harus relevan. Jangan menunjukkan Anda pintar. Tunjukkan bahwa Anda mengasihi mereka. Anda ada di posisi yang sama dengan mereka. Lihat, Petrus ada di posisi yang sama, menempatkan diri. Aku sedang membicarakan Allah yang sama dengan Allahmu. Yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Aku sama sepertimu, aku orang Yahudi sepertimu. Injil itu tidak membuat kita terisolasi, tapi Injil mengharuskan kita untuk berasimilasi, melebur sama orang. Tapi bawa atmosfer kerajaan sorga di situ. Nah, tapi pesan selanjutnya baru rodok sakit hati, Bapak Ibu. Pesan selanjutnya Petrus bilang begini, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus, habis disanjung-sanjung dihancurin langsung. Kubrak gitu kan, kamu tolak Yesus gitu kan. Di depan Pilatus. Terus next, di ayat 14, 15 sampai 17, Paulus mulai naik eskalasinya. Dari yang kamu tolak, jadi yang kamu tolak di ayat 13, lalu dia kembali lagi bilang menolak, terus yang di ayat 15 bilang telah kamu bunuh. Dan yang terakhir, Petrus bilang ini, semua gitu ya. Petrus bilang ketidaktahuan. Ini eskalasinya naik terus Bapak Ibu Saudara. Loh, kok ketidaktahuan itu adalah puncak dari segala macam hal buruk yang dilakukan oleh orang Yahudi? Iya, karena ketidaktahuan itu yang paling parah Bapak Ibu Saudara. Ingat Tuhan Yesus disalib bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Makanya kalau di gereja Bapak Ibu Saudara, ini juga pesan buat saya pribadi. Kalau dengarkan firman, itu jangan sampai kelewat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena iman itu selalu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan jangan jijik sama pengajaran gitu ya. Jadi kalau ada firman yang bukan motivasional, bukan praktikal, saya nggak mau. Terlalu berat untuk saya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah tahu Injil yang salah saat kita nggak tahu Injil yang benar. Loh, bagaimana kita bilang ini adalah Injil yang salah kalau kita nggak pernah tahu Injil yang benar, betul nggak? Nah, Injil yang benar itu siapa yang nyampein? Belajar sendiri? Bisa. Tapi paling besar, komunitas yang paling tepat untuk menyampaikan Injil yang benar itu di mana? Di gereja. Jadi saat Injil yang benar diberitakan, itu kita akan bisa bercermin, ini salah nggak Injil yang lain? Karena ada banyak Injil lain yang sedang beredar ini sekarang Bapak Ibu Saudara. Injil yang mengatakan bahwa kita bisa diselamatkan karena perbuatan baik kita, itu bukan Injil yang disebutkan oleh Yesus Kristus. Hanya oleh Yesus Kristus kita diselamatkan, bukan karena perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah eskalasi yang begitu panjang, begitu menyesakkan dari menolak, membunuh, lalu tidak tahu. Boleh next slide-nya? Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ini harus dikhotbahkan? Mengapa ini tidak dikhotbahkan? Mengapa penderitaan Kristus tidak hanya dikhotbahkan di Jumat Agung saja? Saat Kristus disalib gitu ya, terus
Via Dolorosa dimainkan, terus ada suara mungkin dari belakang, gitu kan, udah mulai nangis, lihat Tuhan Yesus disalib, padahal itu film gitu ya. Yang terjadi itu lebih parah daripada itu. Karena di film tidak mungkin telanjang bulat, tapi yang aslinya Tuhan Yesus disalib itu telanjang bulat gitu. Dan cambukannya itu tidak pas seperti yang terjadi ya kan. Yang terjadi itu lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara. Nah kita nangisnya itu pas Jumat Agung toh. Pas hari biasa, lupa sama salib Kristus. Ini harus dikhotbahkan setiap minggu. Bahwa salib itu yang membuat kita selamat. Nah, kenapa ini harus dikhotbahkan? Kita akan lihat sama-sama kenapa ini harus dikhotbahkan. Boleh next? Karena Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan penting yang harus kita tanyakan. Dan yang akan Petrus jawab di perikop ini. Siapa sebenarnya yang menyalibkan Kristus? Ini Petrus sepanjang khotbah ini dia menyalahkan orang Yahudi. Karena memang sejatinya orang Yahudi yang membuat Yesus naik ke atas kayu salib. Di ayat 14 Petrus bilang, kamu ingin pembunuh sebagai hadiahmu. Pembunuh ini juga namanya Yesus Bapak Ibu Saudara. Yesus siapa? Yesus Barabas. Lepaskan Barabas. Salibkan Yesus Kristus dari Nazaret gitu kan. Jadi Petrus ini sedang menuduh orang Yahudi yang menyalibkan Kristus. Lalu ada lagi sebuah pertanyaan. Apakah yang menyalibkan Kristus adalah orang Romawi? Kalau Bapak Ibu Saudara ikuti perdebatan TikTok itu ada yang lucu-lucu pertanyaannya. Orang Romawi itu yang menyalibkan Kristus. Jadi orang Romawi itu agen Tuhan gitu ya. Udah kayak agen galon aja, udah ada agennya gitu kan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang sebenarnya menyalibkan Kristus? Mari kita masuk lebih dalam lagi ke pertanyaan sederhana. Kenapa Kristus harus disalib? Apakah karena situasi politik yang berbahaya? Apakah karena Kristus ini sedang menggoncang pemerintahan dari Herodes? Atau sedang lebih populer daripada mahkamah agama dan imam besar Kayafas? Apa jawaban dari kenapa Kristus harus disalib? Kenapa Kristus harus naik ke atas kayu salib? Halo? Untuk menebus dosa siapa? Yahudi, Romawi? Saya. Ini harus dikhotbahkan, ini harus terus didengungkan karena Bapak Ibu Saudara, kita sering kali lupa, kita sering tunjuk-tunjuk orang bahwa orang lain tuh lebih salah daripada kita. Tapi saat ada pertanyaan siapa yang membuat Yesus disalib? Siapa yang menyalibkan Kristus? Jawabannya adalah orang yang di dalam cermin saat Anda bercermin. Siapa itu? Saya. Sudahlah, topik soal dosa itu selalu topik yang tidak menyenangkan. Saya yakin sudah ada banyak yang nunduk. Saya sendiri juga gak nyaman ngomong ini. Tapi topik dosa itu harus dikhotbahkan di dalam gereja. Karena gereja tanpa ngkhotbahkan dosa akan susah khotbahin kasih karunia. Kita dikasih karena apa? Kalau kita gak sadar bahwa kita benar-benar berdosa dan kita sudah menyalibkan sang pemimpin untuk hidup. Ibrani bilang the captain of salvation. Pemimpin keselamatan. Siapa yang menyalibkan Kristus? Harus dengan jelas kita bilang, saya. Sudah gak usah tunjuk orang lain. Saya yang menyalibkan Kristus. Sehingga akhirnya saat kita memandang salib, kita tuh bisa lihat begini loh Bapak Ibu Saudara. Ya, karena aku, Tuhan Yesus harus naik ke atas kayu salib. Jangan lagi bilang, gara-gara awakmu, Tuhan Yesus disalib. Makanya tak gereja. Karena saya. Next. Karena itu ada kesimpulan Bapak Ibu Saudara. Next lagi. Kesimpulannya ada di sini. Kasih karunia tidak bisa dikhotbahkan saat seseorang mengerti dampak dosa yang merusak. Sekali lagi, kasih karunia Yesus Kristus tidak akan pernah bisa dikhotbahkan tanpa seseorang mengerti dampak dosa. Makanya ada banyak orang Kristen setiap hari ke gereja, setiap minggu ke gereja, pelayanan dan sebagainya, hidupnya tidak berubah. Karena dia belum sadar begitu rusaknya hidupnya tanpa kasih karunia Kristus. Nah saat kita sadar kita rusak, kita adalah orang yang perlu diselamatkan. Kita adalah orang yang sepenuhnya jahat. Disitulah saatnya kita bisa mendengar soal kasih karunia. Ada satu pengkhotbah yang baru-baru ini meninggal Bapak Ibu Saudara, aku namanya Fodi Baukam. Dia mengatakan seperti ini. Soal keberdosaannya. Seharusnya ini saya omongin di poin 1 tadi, tapi gak apa-apa. Saya lupa sedikit. Saya bilang, Fodi Baukam bilang seperti ini. Semoga aku tidak pernah melupakan fakta
bahwa Tuhan menyelamatkan seorang pendosa seperti aku. Sehingga semua mahkota yang dunia berikan padaku akan kupersembahkan di bawah kaki Tuhanku, Yesus Kristus. Saat kita ngomongin kasih karunia, dosa harus kita omongin juga. Lihat, dia bilang, may I never get over. Semoga aku tidak akan pernah lupa. Sebenarnya pendosa ini kata yang terlalu biasa gitu ya, karena Fodibokom itu bilangnya, because he saved a wretch like me. Wretch itu adalah ya semacam penyihir, penjahat kelas kakap gitu. Jadi bukan hanya seorang pendosa. Seperti aku, nanti baru di akhirnya dia bilang, sehingga setiap mahkota yang dunia berikan kepadaku akan kupersembahkan di bawah kaki Kristus Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, khotbah soal dosa dan kasih karunia itu harus beriringan. Khotbah soal berkat Tuhan dan kemurkaan Tuhan itu harus beriringan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah perikop di Alkitab, berkat dan kutuk, betul ya? Tapi biasanya dipotong sama pengkhotbah-pengkhotbahnya. Tek ngomongin berkat tok, pas kutuknya dilewati. Oke, kita nggak ngomongin kutuk hari ini di gereja gitu kan. Boleh dibaca di rumah masing-masing. Lo harusnya gereja ngajarin tuh. Gitu loh. Karena itu mata uangnya harus berdampingan. Supaya kita mengerti bagaimana besarnya kasih Tuhan. Karena kita benar-benar bobrok. Kita benar-benar sangat bersalah. Nanti Bapak Ibu Saudara di khotbah berseri yang selanjutnya di Credo Rasuli kita akan bicarain bahwa kesalahan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bayangkan kita beribadah dan sebagainya, itu Alkitab bilang kesalahan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Gak ada bersih-bersihnya. Nah, saat kita sadar soal itu Bapak Ibu Saudara, kita akan mengerti bahwa Tuhan itu menyelamatkan orang seperti kita itu adalah sebuah anugerah yang besar. Itu bukan anugerah yang kecil, itu anugerah yang besar. Dan kita akan hidup dengan penuh rasa syukur. Next. Dan terakhir, Petrus mengkhotbahkan soal Yesus. Dia mengatakan, di dalam kebangkitan itu kami adalah saksi. Karena ada banyak orang yang berkata di zaman itu, mahkamah agama berdusta bahwa mayat Yesus dicuri. Sama siapa? Sama murid-muridnya. Petrus bilang, kami adalah saksi bahwa Yesus itu bangkit. Boleh next? Di ayat 17. Di ayat 16 sebelumnya. Ya. Petrus bilang begini, ini ayat yang hebat sekali Bapak Ibu Saudara. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat. Dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Bapak Ibu Saudara, ini adalah dasar iman Kristen. Bahwa kita, ada yang pernah lihat Yesus di sini Bapak Ibu Saudara? Ada yang pernah lihat Tuhan Yesus? Belum ya? Belum ya? Tapi kenapa kita percaya bahwa kita diselamatkan? Karena kita percaya kepada nama Yesus. Nanti ada ayat yang lebih hebat lagi di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saat Petrus dan Yohanes, setelah sidang ini Petrus dan Yohanes akan dibawa ke mahkamah agama. Mereka akan diadili sama ketua Dewan Sanhedrin. Dan nanti di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu Petrus akan mengatakan dengan lebih lantang. Tidak ada nama di bawah kolong langit yang menyelamatkan kecuali nama Yesus. Ini seperti sebuah spoiler untuk Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kenapa Petrus harus mengatakan nama ini? Karena di dalam nama terkandung karya dari orang itu. Di dalam nama Yesus saat kita memikirkan soal Kristus, apa yang kita pikirkan pertama kali? Berkat? Kalau saya sekarang yang pertama kali keluar dari pikiran saya saat mengatakan soal Yesus, ya salibnya. Saya tidak pernah bisa membayangkan ada seorang yang begitu mengasihi saya seperti dia. Nah, di nama itu tergantung karya setiap orang. Dan kabar baiknya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini adalah saat kita hanya percaya kepada nama Yesus dan karya-karyanya, kita sembuh dan kita diselamatkan. Itu kabar baiknya Bapak Ibu Saudara. Kita gak perlu jadi saksinya Yesus. Kita gak perlu saksi dalam arti harafiah ya. Kita gak perlu jadi saksi yang melihat Yesus secara kasat mata. Kita hanya perlu percaya kepada nama Kristus yang menyembuhkan dan menyelamatkan kita, maka kita selamat. Simple. Iman Kristen itu sangat sederhana. Dan itu yang dikhotbahkan Petrus sejak 2000 tahun lalu. Bayangkan. 2000 tahun pesannya tetap sama sampai detik ini. Kamu percaya Yesus, kamu selamat. Simple kan? Tidak ada ritual apapun. Kamu percaya Yesus, kamu gereja, kamu sunat, kamu baptis, kamu selamat. Enggak gitu kan Bapak Ibu Saudara? Ada yang digituin? Enggak kan? Kamu percaya Kristus, kamu selamat. Nah, baptisan dan sebagainya itu adalah respon dari hati kita
Setelah kita diselamatkan, baptisan itu adalah simbol bahwa kita menyerahkan diri, menenggelamkan manusia lama kita. Sehingga saat kita bangkit dari baptisan itu, kita punya manusia baru di dalam Kristus. Tapi itu bukan sesuatu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah nama Yesus. Khotbah yang sama, 2000 tahun sampai sekarang. Relevan. Next. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk ke poin ketiga. Petrus mengatakan ini, hai saudara-saudaraku. Saat kita memberitakan Injil, tadi kan eskalasinya tinggi ya, seolah-olah kita membayangkan Petrus ini, kamu sudah menolak Yesus, kamu sudah membunuh Yesus, kamu tidak tahu soal Yesus. Ternyata itu hanya di bayangan kita ya kan, ini Alkitab ini tidak ada voice note-nya Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu gimana nadanya Petrus. Ternyata Petrus bilang, hai saudara-saudara. Ternyata nadanya nada yang lembut. Dia menganggap bahwa orang-orang yang nggak tahu ini adalah saudara-saudaranya. Saat kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, dan biasanya orang-orang ini rodok tambeng, rodok nggak ngerti gitu kan, jatuh bangun dalam dosa. Bapak Ibu Saudara jangan marah-marah. Ingat bahwa dulu kita juga kayak dia. Amin. Sebelum kita mengenal Kristus, kita juga sama kayak dia. Makanya pengajaran dan kasih itu harus beriringan. Saat kita mengajarkan dengan penuh emosi, orang gak akan pernah percaya Yesus. Kon ngajarno Yesus yang penuh kasih, kok ambek ngamuk-ngamuk. Gak percaya aku mbak Yesus. Atau lagi pakai kasih aja, Tuhan Yesus akan menyelamatkanmu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi gak pernah diajarin firman. Terus gak usah buka Alkitab, terus percaya Tuhan Yesus saya. Tambah salah kaprah lagi nih Bapak Ibu Saudara. Harus dengan pengajaran dan kasih. Ini kasihnya Petrus, dia bilang, hai saudara-saudara. Dan tapi dia menutup dengan bilang, Yesus adalah yang menggenapi semua nubuat yang ada dalam kitabmu. Dalam kitab Yahudi. Dan itulah poin kedua saya Bapak Ibu Saudara, bahwa yang dikhotbahkan oleh Petrus adalah Kristus yang lengkap, yang tidak dimampatkan, yang tidak dipotong-potong gitu kan. Kristus yang adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub relevan sama mereka. Kristus yang adalah Kristus yang menderita sebagai ganti kita. Itu harus selalu dikhotbahkan. Dan yang terakhir, Kristus yang menggenapi segalanya. Next, kita masuk ke poin ketiga. Nah, ini poin yang akan saya agak takut untuk berbicara, cuma saya harus mengatakan kebenaran karena Injil harus dikhotbahkan dan ditutup dengan ajakan pertobatan. Boleh next? Di ayat 19 Paulus bilang begini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Topik pertobatan itu tidak pernah nyaman diucapkan di gereja. Dan yang pasti yang ada di otak kita mesti pertanyaan seperti ini. Aku kudu bertobat karena apa? Aku wis nak gereja kok. Hidupku sudah baik kok, aman dan sebagainya. Ajakan pertobatan itu topik yang tidak pernah populer di gereja Bapak Ibu Saudara. Tapi ini harus menjadi setiap penutup dari khotbah seharusnya ada ajakan pertobatan. Kenapa? Karena saat Kristus masih berjalan di dunia ini secara harafiah. Itu ya, yang selalu dia khotbahkan soal apa? Karena itu bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Saat Yesus sudah naik ke sorga, Petrus dan murid-murid juga mengatakan hal yang sama. Di Kisah Para Rasul 2, Petrus mengatakan, karena itu bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Di Kisah Para Rasul 3 ini, Petrus berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Karena kenapa harus disuruh sadar Bapak Ibu Saudara? Kan tadi Petrus sudah bilang, karena kamu tidak tahu, makanya sadaro. Gitu. Petrus itu bilang begitu. Nah kita harus bertobat dari apa sih Bapak Ibu Saudara? Karena saat saya berhenti di poin kedua tadi, terus saya tutup khotbahnya, ya kita nggak dapat apa-apa. Kita cuma dapat pengetahuan, cuma dapat kognitif. Dan pengetahuan tanpa kekristenan itu bukan cuma pengetahuan Bapak Saudara, harus ada pengalaman. Pengetahuan tanpa pengalaman akan membuat kita jadi orang yang keminter. Sok tahu segalanya soal Alkitab. Sebaliknya pengalaman tanpa pengetahuan akan jadiin kita orang yang ngeroh. Dikit-dikit saya dengar suara Tuhan, nggak dicek dulu sama Alkitab. Makanya kekristenan itu harus pengetahuan dan pengalaman beriringan. Nah pengalaman yang seharusnya kita lakukan adalah saat kita mulai bertobat. Bertobat itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Next.
Ini adalah kesimpulan untuk pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bertobat itu berbalik kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, saya nggak akan jelasin Ibraninya, saya akan langsung jelasin artinya. Saat seseorang mengatakan bertobat di dalam bahasa Ibrani, itu artinya berbalik kepada Tuhan. Di zaman Israel, orang Israel itu disuruh sama Tuhan bikin kota-kota perlindungan. Ini kota-kota yang diperuntukkan untuk orang-orang yang dituduh secara macam-macam. Sehingga akhirnya mereka lari di kota perlindungan ini, supaya mereka tidak dibunuh, utang nggak bayar dan sebagainya. Ini masuk semua kota perlindungan. Nah, kata yang sama dengan pertobatan ini juga sama dengan berlari ke kota perlindungan itu tadi. Kita berbalik kepada Tuhan, berlari ke kota perlindungan yang namanya adalah Tuhan Yesus. Nah, saat kita membicarakan soal berbalik itu bukan belok ke kiri atau belok ke kanan, Bapak Ibu Saudara. Berbalik itu seperti apa sih? Putar balik. Sadar bahwa segala sesuatu yang sedang kita jalani sekarang itu salah, lalu kita putar balik ke belakang. Itu adalah makna pertobatan yang pertama. Makna pertobatan yang kedua yang sebelah kiri saya ya Bapak Saudara. Itu dalam bahasa Yunani artinya metanoia. Ini artinya berubahlah dengan pembaruan budi. Nah, ini budi yang mana gitu kan? Kemarin tadi pagi budi anduk katanya. Ini budi yang mana gitu kan? Budi yang jual sate atau yang mana ini? Budi itu adalah akal Bapak Ibu Saudara. Pikiran. Pembaruan budi itu maksudnya begini. Pikiran kita diperbarui saat kita bertobat. Roma 12 ayat 2 itu menjelaskan metanoia dengan baik. Karena itu berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu itu bukan berarti kita berubah langsung gak berdosa. Tapi bertobat itu saat kita mulai membenci dosa. Makanya pertobatan itu bukan momentum atau eventual. Karena ada yang tanya sama saya, Geral, bertobat itu kapan? Loh, bertobatku ya setiap hari. Pertanyaannya salah. Lahir barunya kapan? Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Lahir barunya kapan? Pas retreat tahun sekian dan sebagainya saya dapat Tuhan Yesus. Tapi bertobatnya kapan loh? Kamu bertobat kapan? Loh, ini pertanyaan apa ya? Saya bertobat setiap hari. Dan Bapak Ibu Saudara harus bertobat juga setiap hari. Kapan bertobatnya? Sebelum kita tidur kita mulai daftarkan dosa yang sudah kita lakukan setiap hari. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil yang akan menghapuskan semua dosa kita. Berarti kesimpulannya dari ayat itu adalah dosa yang diakui pasti diampuni. Dosa yang tidak diakui tidak diampuni. Nah, kadang kita ada di zona abu-abu, ini kita berdosa atau enggak. Saya sering ngomongin di youth, ada perbedaan paling dasar antara orang berdosa. Yang pertama jatuh dalam dosa, yang kedua hidup dalam dosa. Bapak Ibu Saudara kalau mungkin pernah konseling orang Bapak Ibu Saudara, atau pernah dengar cerita, atau Bapak Ibu Saudara lihat berita soal perselingkuhan itu paling utama. Saya kilaf. Perselingkuhan itu kilaf atau memang hidup dalam dosa? Hidup dalam dosa. Itu bukan jatuh loh Bapak Ibu Saudara. Jatuh dalam dosa saya akan sampaikan alegori yang sama dengan tadi pagi. Kita keluar dari gereja ini, kita pulang, terus kita mungkin rumahnya di Sidoarjo gitu ya, terus di Aloha itu kan perapatan Gedangan itu kan ramenya minta ampun, ya kan, sentra wisata kuliner itu kan, ya minumnya asap, makannya caci maki setiap orang gitu kan, karena orang-orang di situ pada aneh semua, ya pulang dari gereja kita udah dapat Injil, kita udah dapat firman, terus nyampe di perapatan Gedangan gitu ya, ada ras terkuat di bumi namanya emak-emak, gitu kan, rating kiri belok kanan. Set gitu kan. Kita sebagai orang yang berinjil dengan satu tarikan nafas kita sudah mulai mengatakan kebun binatang gitu kan. Udah lupa semuanya. Ketinggalan semuanya di gerbang Delta Sari gitu kan. Nah, itu jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Keceplosan. Tapi kalau hidup dalam dosa, kita itu sadar. Saya oke kalau ada orang yang selingkuh terus gini, sudah selingkuh berapa lama? Ya ini saya baru chat 1 minggu lah, ini saya oke gitu. Kamu bilang jatuh dalam dosa. Sudah 5 tahun ya loh, itu jatuh dalam dosa. Ya apa sih? Jatuh dalam dosa model apa ya 5 tahun? Itu hidup dalam dosa. Bedanya apa sih Bapak Ibu Saudara? Bedanya begini loh, saat kita jatuh dalam dosa, kita sadar kita berdosa dan langsung bangkit. Saat kita hidup dalam dosa, kita nyaman sama dosanya. Kita berpikir Allah itu setia dan adil, tapi Allah itu juga penuh kasih sehingga Dia akan mengampuni kita dengan setiap dosa yang kita lakukan. Ya berdosa aja terus. Itu hidup dalam dosa, nyaman sama dosa.
Nah, bertobat itu mengkalibrasi otak kita supaya kita akhirnya mengerti bahwa dosa kita itu bukan hanya merugikan kita. Karena step pertama saat kita berdosa, kita itu pertama kali sadar bahwa dosa itu merugikan. Coba aku gak kayak gini, Rek, pasti aku gak kayak gini. Ada dulu teman saya pernah kesaksian gini, aku kemarin ketabrak tronton. Puji Tuhan, selamat. Mungkin karena aku gak perpuluhan. Jadi dia berpikir ada negosiasi saat kita berspiritual sama Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, Tuhan akan memberikan segala yang baik untuk kita. Nah, kalau kita tidak melakukan yang baik kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang buruk pada kita. Sehingga akhirnya kita menyesali konsekuensi dari dosa. Ini bukan pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Karena pertobatan yang sejati adalah fokusnya bukan rugi dan untung yang kita terima. Tapi saat kita sadar, saat kita berdosa, kita mendukakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan didukakan, Tuhan itu adalah pribadi yang bisa berduka seperti kita. Dan saat kita gagal melakukan apa yang Dia perintahkan, dan saat kita lihatnya ke diri kita, ya coba aku gak kayak gitu, Rek, aku pasti gak rugi. Fokus kita masih diri kita sendiri. Kita belum sepenuhnya bertobat. Pertobatan yang sejati adalah saat kita sadar kita sudah mendukakan Tuhan. Saat Petrus pertama kali menyangkal Tuhan sampai akhirnya dia masuk ketiga kali terus ayam berkokok. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menangis terseduh-seduh. Dampaknya apa Bapak Ibu Saudara? Apakah dia kembali menyangkal Yesus? Alkitab mencatat Petrus tidak pernah menyangkal Yesus. Pertobatan yang sejati adalah saat kita sadar kita sudah mendukakan Kristus. Bukan hanya kita sudah rugi sesuatu karena kita tidak melayani Kristus. Menyesali konsekuensi dosa itu adalah step awal. Yang paling akhir adalah saat kita sadar kita sudah menyakiti Tuhan. Nah, pertobatan itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Makanya pertobatan bukan event tapi daily. Setiap hari. Hati kita harus setiap hari dikalibrasi sama Injil, dikalibrasi sama firman Tuhan sehingga setiap hari kita bertobat. Saya akan berhenti ngomongin pertobatan Bapak Ibu Saudara. Karena di akhir ini bukan berhenti berdosa tetapi menyerahkan diri kepada Tuhan. Boleh next? Ayat 26. Petrus menutup khotbahnya dengan baik. Tapi saat kita bertobat, saat kita mulai menjauhi dosa, kita selalu kesusahan. Kita kesusahan karena kita tidak pakai formula yang tepat. Formula yang tepat dijelaskan oleh Petrus di ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Pertobatan dimulai saat kita menyerahkan kendali hidup kita, setir mobilnya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang akan membawa kita selesai sama dosa-dosa kita bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatannya yang hebat. Dia akan mengeluarkan kita dari Mesir yang buruk itu. Dan dia akan memimpin kita ke tanah Kanaan yang dia janjikan. Dan kita akan semakin hari semakin diperbarui manusia baru kita. Bukan kita ingin memperbarui, tapi dia yang selalu memperbarui. Makanya saya tutup di ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Petrus memberikan suratnya. Boleh next? Ya, ini adalah surat 2 Petrus 3 ayat 9. Bahkan surat 2 Petrus ini kemungkinan besar ditulis oleh Petrus sekitar 60 tahun setelah event Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Sekitar 60 tahun setelah Petrus mendapatkan Roh Kudus di hari Pentakosta. Dan pesannya tetap sama. Sekarang pertanyaannya gini Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup dengan sebelum kita baca ayat ini. Untuk apa sih kita bertobat? Untuk apa kita selesai sama dosa-dosa kita? Untuk apa kita setiap hari bertobat terus? Meskipun itu nggak nyaman, meskipun itu susah, kita manusia, kita masih daging. Kita baca sama-sama ya ayat ini ya. 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oh Allah, ternyata pertobatan itu buat kita. Supaya kita tidak binasa. Jadi pertobatan itu yang untung siapa Bapak Ibu Saudara? Kita. Jadi Tuhan itu menyuruh terus untuk kita bertobat. Para rasul menyuruh terus untuk kita bertobat. Dan nanti kalau misalnya di mimbar ini akan mulai banyak sekali ajakan pertobatan. Itu bukan untuk kepentingan pendetanya.
tapi untuk kepentingan setiap orang di ruangan ini, supaya kita tidak binasa. Amin. Mari tundukkan kepala, kita selesai.